Saudara, pengajuan amicus curiae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, menuai beragam respons dari banyak pihak. Capres Anies Baswedan menyebut hal ini menunjukkan kondisi yang amat serius. Sementara jubir MK juga mencatat pemohonan amicus curiae di Pilpres 2024 jadi yang terbanyak. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi. Penyerahan amicus curiae disampaikan langsung oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ke Mahkamah Konstitusi. Dalam suratnya, Mega mengajak rakyat Indonesia untuk berdoa semoga ketuk palu Mahkamah Konstitusi bukan merupakan palu godam, melainkan palu emas. Megawati juga mengutip tulisan Ibu Kartini tentang habis gelap terbitlah terang, sehingga fajar demokrasi yang dulu diperjuangkan timbul kembali dan diingat generasi bangsa. Capres Anies Baswedan menyebut pengajuan sebagai sahabat pengadilan oleh Megawati Soekarno Putri menunjukkan kondisi yang amat serius. Anies menyebut ini jadi pesan moral yang kuat yang harus menjadi perhatian bersama, utamanya soal demokrasi bangsa. Mega sebagai salah satu orang yang ikut di dalam proses demokratisasi sejak tahun 90-an. Beliau merasakan ketika segalanya serba diatur, di mana pemilu dan pilpres pada masa itu nggak perlu ada surveyor, karena semua sudah tahu hasil sebelum proses pemilu saat itu. Nah, kemudian beliau menjalani selama lebih dari 25 tahun. Jadi sebagai seseorang yang pernah melewati itu semua, mengirimkan pesan ini adalah pesan moral yang amat kuat yang harus jadi perhatian. Sementara Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menanggapi soal Megawati Soekarno Putri yang mengajukan amicus curiae ke Mahkamah Konstitusi. Gibran mengaku belum membaca surat yang dilayangkan Megawati Soekarno Putri ke Mahkamah Konstitusi. Namun, Gibran menegaskan kubu Prabowo Gibran sudah siap dengan segala kemungkinan di Mahkamah Konstitusi. Belum baca. Coba ya nanti saya baca dulu ya. Tapi sudah komunikasi dengan tim kuasa hukum Prabowo Gibran, Mas, terkait dengan Bu Mega pengajuan ini? Oh, kalau tim hukumnya kami selalu siap ya. Dan surat itu kan diberikan jelang putusan MK, Mas. Ya udah biar semuanya berproses saja ya. Salah satu isinya kan, kalau isi suratnya saya belum baca, mohon maaf. Salah satu isinya kan Bu Mega menyebut bahwa pemilu 2024 ini PSM per PSM, Mas. Ini seperti apa? Ya udah tinggal dibuktikan saja. Sementara Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman yakin Hakim Mahkamah Konstitusi bakal mengesampingkan amicus curiae yang diajukan Megawati Soekarno Putri. Habibur Rahman menyebut pihak yang mengajukan diri sebagai amicus curiae tak boleh memiliki kepentingan hukum dengan pihak yang berperkara. Sementara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri merupakan bagian dari kubu Ganjar Mahfud yang berperkara dalam sengketa Pilpres 2024. Syarat utama formil pengajuan amicus curiae adalah dari pihak yang tidak memiliki keterkaitan atau kepentingan hukum secara langsung maupun tidak langsung. Ya. Nah, dalam hal ini kan kita tahu Ibu Mega adalah Ketua Umum PDI Perjuangan, ya, partai pendukung paslon 3 yang merupakan entitas ya dari paslon tersebut. Kedua, secara substansi apa yang disampaikan Ibu Mega mengenai misalnya dugaan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif, kemudian penyalahgunaan kekuasaan presiden untuk pemenangan paslon 2 sudah disampaikan dan sudah tidak terbukti di Mahkamah Konstitusi, sehingga wajar ya kami yakin hakim-hakim Mahkamah Konstitusi akan bersikap sebagai negarawan ya, mengesampingkan amicus curiae tersebut dan menolak permohonan paslon 1 dan 3, insya Allah. Amin. Tak hanya itu, Asosiasi Pengacara Indonesia di Amerika juga menyerahkan amicus curiae terkait sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Perwakilan Asosiasi Pengacara Indonesia di Amerika Serikat mengatakan penyerahan surat sahabat pengadilan ini dilakukan berdasarkan kajian kecurangan yang telah mereka lakukan. Di kesempatan hari ini kita telah menyiapkan dan juga menyampaikan amicus curiae kepada Mahkamah Konstitusi untuk beberapa hal. Kami di sini telah mencatat
ada berbagai dugaan kecurangan ya yang sifatnya terstruktur, sistematis dan masif atas penyelenggaraan pemilu di luar negeri, khususnya di Amerika Serikat, yang dimana peristiwa-peristiwa dan juga fakta-fakta di lapangan itu sangat merugikan masyarakat kita di luar negeri. Juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono menyebut pengajuan amicus curiae merupakan fenomena baru di MK. Fajar menyebut sebelumnya tak pernah ada pengajuan amicus curiae, apalagi sebanyak pemilu di tahun ini. Dari siapa, ini seperti apa, substansinya seperti apa. Tentu itu menjadi bagian yang dicermati oleh hakim konstitusi. Tapi berbicara bagaimana pengaruh amicus curiae, nah itu lagi-lagi kita tidak bisa memastikan gitu ya, karena itu betul-betul menjadi otoritas bagian dari keyakinan hakim gitu ya. Untuk Pilpres ini sebetulnya fenomena yang relatif baru gitu ya. Karena 2019, 2014, 2009, 2004 itu seingat saya kok nggak ada amicus curiae. Seberapa besar pengaruh amicus curiae diserahkan sepenuhnya pada Hakim MK yang pekan ini menggelar rapat permusyawaratan hakim dan akan memutus perkara sengketa Pilpres pada 22 April pekan depan. Tim Liputan, Kompas TV.